Assalamualaikum Ibu. Masalah Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Herni yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Elma. Oh, Ibu Elma. Yang minggu lalu sudah melakukan janjian ya Bu ya Iya. dengan saya. Oh baik. Kalau boleh saya tahu keluhannya apa Ibu? Ini saya udah menstruasinya tidak teratur, udah 3 bulan ini. Oh, sudah 3 bulan Terus nggak teratur. nyeri saat berhubungan Oh, nyeri saat berhubungan. Kalau boleh saya tahu, Ibu sekarang usianya berapa Bu? di 47. Oh, 47 tahun ya. Baik, jadi di sini nanti saya akan melakukan anamnesa. Nah, juga selain itu saya akan memberikan KIE atau edukasi mengenai kondisi ibu ini, kenapa, terus itu penyebabnya apa. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau ibu bersedia silakan menandatangani surat persetujuan terlebih dahulu. Silakan ibu. Terima kasih ya Bu, bisa kita mulai ya. Ya. Bismillah, saya mulai dari tadi haidnya udah nggak teratur selama 3 bulan ya Bu ya. Itu nggak teraturnya ibu nggak haid sama sekali atau haidnya? Ngeflag gitu. Oh, haidnya hanya komplek. Pas haid itu ada keluhan nggak Bu, kayak nyeri atau panas bagian vagina nggak ya? Terus saya tanya, ibu dulu haid pertama kali haid itu di usia berapa Ibu? Atau kelas berapa? 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP sekitar 12 tahun sampai 13 tahun ya. Untuk siklusnya lancar setiap bulannya dulu? Iya, Oh, lancar. lancar ya. Kalau menstruasi biasanya berapa hari Bu? 7 hari. 7 hari. Terus kalau pas haid dulu, pas haid itu ada nggak keluhan yang sampai mengganggu aktivitas sampai ibu nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari? Enggak, cuma sakit perutnya biasa aja. Kalau sakit perut biasa ya, nggak mengganggu aktivitas ya Bu? Iya. Terus ibu kan ini tadi ngomong katanya 3 bulan ini udah ngeflek aja ya haidnya. Ya. Terus untuk keluhan lain yang mau saya tanyakan, ibu kalau malam itu ngerasa panas atau mudah berkeringat gitu nggak Bu? Iya. Mudah berkeringat ya. berkeringat. Itu sampai mengganggu tidur nggak Bu? Bakal mengganggu tidur sih enggak. Enggak ya. Cuman ya gara-gara aja kan karena ada kipas juga. Oh, pakai kipas ya. Iya. Oke, terus untuk bagian vaginanya, maaf ya Bu, di akhir-akhir ini ibu ngerasa vaginanya itu kering atau enggak? Iya. Ngerasa kering ya Iya. Bu ya. Oke, terus selanjutnya yang mau saya tanya, kalau pas ibu melakukan hubungan seksual itu nyeri? Iya, Nyeri ya. Kalau habis melakukan hubungan seksual ada keluar darah atau perdarahan gitu nggak Bu? Enggak. Enggak ya, jadi cuma nyeri aja ya. Iya. Oke, terus saya mau tanya, ibu sekarang ini ngerasa nggak kayak lebih mudah marah, mudah jengkel? Ya, kadang-kadang sih. Kayak gitu ya kadang-kadang. Terus untuk daya ingatnya, ibu sekarang mudah lupa apa enggak? Iya. Oh, Saya mudah lupa. Mudah lupanya itu sejak kapan Bu? Ya, Ingat nggak? enggak Sadar ingat, nggak? enggak sadar. Ya. Oke, nggak sadar. Terus kalau untuk aktivitasnya sehari-hari ibu bekerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Di rumah kegiatannya apa Bu? Ya, masak, nyapu-nyapu gitu, olahraga gitu. kalau pagi, jalan pagi. Jalan pagi ya Bu. Ibu sebelumnya pernah nggak melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear? Jadi IVA atau pap smear itu adalah pemeriksaan dengan cara mengambil sampel di vagina ibu, tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan. Belum pernah ya. Kalau untuk screening mengenai kanker payudara sudah pernah dilakukan atau belum? Dulu sudah pernah. Waktu usia berapa itu nggak Bu? Udah lupa ya Mbak. Udah lupa ya. Iya. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil semua itu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi dari keluhan-keluhan yang Ibu alami ini tadi, karena Ibu juga kan usianya sudah 47 ya Bu, benar. Nah, kemungkinan ini sudah memasuki untuk masa perimenopause. Jadi masa perimenopause itu apa? Masa perimenopause itu adalah masa sebelum Ibu masuk ke masa menopause. Makanya kan tadi Ibu mengeluh haidnya itu udah nggak teratur selama 3 bulan. Nah, dikatakan Ibu masuk ke masa menopause itu ketika ibu sudah nggak haid selama 12 bulan atau 1 tahun seperti itu. Terus apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya itu karena penurunan hormon pada ibu, karena semakin tua usia hormon-hormon itu kan akan semakin menurun. Nah, itu menyebabkan haid ibu itu nggak teratur, bahkan nanti ketika sudah masuk ke masa menopause itu berhenti haidnya. Nah, terus untuk ibu tadi mudah gerah ya Bu ya, itu juga karena penyebab dari hormon-hormon tadi itu dapat menyebabkan ibu tuh ngerasa panas, terus mudah berkeringat seperti itu. Terus tadi kan juga ibu mengatakan vaginanya kering. Nah, itu salah satunya karena hormon itu tadi yang menurun sehingga elastisitas vagina itu juga mengurang, terus juga kelembapannya itu menurun seperti itu. Terus tadi ibu mengatakan untuk aktivitas sehari-harinya ibu udah sering olahraga ya Bu kalau pagi. Nah, itu bagus ibu diteruskan, karena emang dengan ibu rajin olahraga ringan itu juga dapat merelaksasi tubuh ibu, terus juga bisa menyehatkan tubuh ibu juga.
Nah, terus untuk screeningnya tadi yang IVA atau pap smear Ibu belum pernah ya, Bu? Iya, belum pernah. Belum pernah. Jadi kemungkinan nanti saya akan jadwalkan untuk pemeriksaannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan pada vagina Ibu itu benar sehat atau ada gangguan seperti itu. Karena memang pada masa-masa perimenopause sampai masa menopause ini rawan terjadi gangguan-gangguan pada area genitalia Ibu. Terus untuk screening kanker payudaranya, dulu Ibu diperiksa oleh bidan apakah atau Ibu diajari cara melakukannya? Dulu awal itu masih diperiksa, terus pertemuan kedua baru diajari. Diajari ya. Nah, jadi bisa dilakukan ya Bu, dilakukan rutin setiap bulannya. Ini kan karena Ibu kan haidnya nggak teratur ya Bu, jadi bisa dilakukan di setiap bulannya itu di tanggal yang sama. Nah, itu juga karena pada masa perimenopause sampai masa menopause ini juga rawan terjadi kanker pada payudara Ibu, makanya perlu dilakukan screening. Tujuannya untuk deteksi dini. Lalu untuk tadi kan Ibu mengatakan udah gerah, keringetan terus tapi pakai kipas ya Bu. Nah, kalau bisa kipasnya itu jangan langsung mengarah ke badan ya Bu, jadi bisa diarahkan ke lainnya. Jadi bisa diarahkan ke tembok atau diarahkan kemana, yang penting nggak langsung ke badan Ibu. Nah, itu juga bisa Ibu pakaiannya pakaian-pakaian yang tipis aja biar dan yang bahan katun kalau bisa Bu, biar menyerap keringat. Terus pakai pakaian dalamnya itu juga usahakan pakai bahan yang katun biar kelembapan area genitalianya itu tetap terjaga. Terus kalau untuk makannya, Ibu sehari-hari makannya seperti apa, Bu? Ya, ada nasi, kemudian ada sayur-sayuran juga. Sayuran suka ya? Baik, biasanya makannya sehari berapa kali, Bu? 2-3 kali. 2-3 kali ya. Bagus, itu dilanjutkan ya, Bu ya, untuk makannya. Soalnya biasanya kalau pada masa-masa ini tuh baik kebanyakan ada yang nafsu makannya itu turun. Kalau bisa Ibu tetap jaga untuk nafsu makannya ya, Bu ya. Baik Ibu, dari apa yang saya jelaskan tadi apakah sudah paham? Ya, Sudah paham. Kalau begitu saya tanya ya Bu, ya. tadi tanda-tanda Ibu mau menuju ke masa menopause atau masa perimenopause itu apa saja Ibu? Ya, tadi mudah marah, kemudian mudah gerah, terus haidnya itu tidak teratur. Gitu. Terus dikatakan sudah masuk ke masa menopause ketika haidnya sudah berhenti berapa bulan? Sudah berhenti 12 bulan atau 1 tahun. Oh ya, sudah paham ya Bu. Terus untuk cara mengatasi ketika Ibu tadi mudah gerah di malam hari itu tadi seperti apa? Boleh pakai kipas tapi nggak boleh mengarah ke badannya langsung, bisa diarahkan ke tembok atau yang lain. Ya, terus pakai pakaian yang tipis dan berbahan katun. Oke Ibu, alhamdulillah sepertinya Ibu sudah jelas ya Bu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Tidak. Baik, jika tidak ini saya jadwalkan untuk besok Ibu pemeriksaan IVA. Baik, kalau seperti itu saya akhiri ya Bu. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.